Halo semuanya, nama saya Kusumawati, boleh dipanggil Wati, tapi lagi suka dipanggil Miss Wei. Miss Wei ya. Ya, Sekarang profesinya apa nih? Kalau boleh tahu. profesi saya seorang guru dan kepala sekolah di sekolah swasta di Kota Palangkaraya. Miss Wei ingin memilih menjadi seorang pendidik ya. Sebenarnya dulu nggak pernah bermimpi untuk menjadi seorang pendidik, tetapi ketika mulai menjadi seorang guru, jadi seorang pendidik itu ternyata menyenangkan gitu ya, ketemu anak-anak yang senang belajar, terus bisa tertawa bersama, berkegiatan bersama dan anak-anak itu sangat indah gitu. Dan pada akhirnya ngerasa bahwa menjadi seorang pendidik itu adalah panggilan life call. Boleh cerita sedikit nih mengenai dulu kan pernah sampai ke luar negeri ya, ke Amerika Serikat atau USA. Boleh nih ceritain kok bisa sampai mengikuti program di luar negeri? Gimana tuh ceritanya? Panjang sebenarnya, tapi semuanya dimulai dari sebuah mimpi gitu ya. Dulu waktu kecil dulu ada orang bule datang ke gereja gitu. Kecil banget tuh, sekitar umur 4 atau 5 tahun, pengen ngomong sama bule itu tapi nggak bisa karena nggak tahu bahasanya gitu kan. Terus dengar-dengar harus semua pakai bahasa Inggris. Sejak saat itu mulai jatuh cinta sama yang namanya bahasa Inggris. Terus pengen mulai bermimpi gitu kan. SMP ada kakak yang dapat program pertukaran pemuda ke Jepang. Saya mikir, wah, pas kebetulan kakak juga waktu itu kuliah di bahasa Inggris, jadi terkoneksi gitu kan dengan keinginan untuk belajar bahasa Inggris. Nah, terinspirasi dari kakak, lalu sering mimpi gitu. Memang bener mimpi, literally mimpi gitu. Mimpi turun dari pesawat besar gitu, terus dalam mimpi itu bilang gini, wah, aku sudah di luar negeri kayak gitu. Jadi bener-bener kalau mimpi itu powerful. Sampai akhirnya kuliah, terus sempat terkubur juga sih mimpinya karena banyak orang yang bilang gak mungkin Wati kamu bisa kayak gitu. Sempat mau menyerah, tapi ada motivasi lagi, kan jadi guru bahasa Inggris kan. Jadi guru bahasa Inggris ngajarin bahasa Inggris, kayak gak mungkin aja gitu kan ngajarin bahasa Inggris gak pernah ke negara yang berbahasa Inggris. Terus ada punya sahabat sahabat namanya Yayu, dia dapat beasiswa ke Amerika setahun duluan sebelum saya. Terus saya mikir gini, oh ternyata orang di dekat saya ini bisa dapat beasiswa. Akhirnya dari situ bangun lagi mimpinya, berjuang lagi dan dapat. Wow, Perjuangannya itu tahun berapa? tahun 2017 sampai 2018. Oh, jadi programnya itu 1 tahun ya? Ya hitungannya setahun, tapi saya di sananya 8 bulan. Oke. Ketika di luar negeri yang pasti jauh dari keluarga, Iya. dan juga mengalami culture shock ya. Nah, apa sih yang terjadi ketika kamu ada di luar negeri? Jauh dari keluarga itu hal yang paling berat sebenarnya, tetapi karena memang itu adalah motivasi ya, keinginan mimpi, dan puji Tuhannya jauh dari keluarga sini ketemu lagi keluarga di sana. Itulah pembimbing saya tuh orangnya benar-benar kayak sosok seorang ibu yang luar biasa, jadi nggak kehilangan banget. Terus di sana juga bagusnya itu ketemu sama komunitas orang Indonesia. Di sana malah komunitas orang Indonesia itu sangat kuat malah. Saya di kampus dapat komunitas orang Indonesia, terus di gereja juga dapat komunitas orang Indonesia, terus di sanggar, waktu itu sanggar PTI Bhinneka Tunggal Ika. Jadi saya tuh nggak apa ya, nggak ngerasa awalnya seminggu pertama aja sih kayak kaget banget sama makanan. Kayaknya memang kurang cocok ya. Terus nasi juga nggak ada di mana-mana, dan itu mahal gitu kan. Kalau di sini kan ada warung di mana-mana, di sana nggak ada gitu kan, susah banget. Itu culture shock awalnya. Tapi ketika bergabung sama komunitas Indonesia, baik mahasiswa maupun sanggar maupun gereja, everybody was okay. Dan suka banget di sana ternyata. Wow, good. Selama ada impian, berarti harus dikejar nih impiannya. Iya. Nah, bagaimana sih kamu mengejar impian kamu, lalu supaya bisa konsisten gitu? Konsisten. Saya tuh selalu termotivasi dengan satu quote, itu where there is will there is way, di mana ada kemauan pasti ada jalan. Jadi intinya dari kemauan, motivasi diri sendiri dulu. Kalau punya kemauan yang kuat, pasti dapat jalan. Jadi dari diri sendiri dulu, bukan dari orang lain. Dan belajar terus ya. sambil dinikmati
juga sih belajarnya. Love what you learn gitu kan, dicintai di semua yang kita kerjakan tuh kita cintai gitu. Ada gak masa-masa dimana kamu menyerah gitu atau capek nih gitu ngejar impian kok nggak kelihatan gitu hasilnya? Ada banget gitu ya, karena kalau kita naik bukit itu kan ya, mendaki bukit itu pasti ada kerikil-kerikilnya ya, kadang-kadang kita capek. Sama aja, saya pernah tadi sempat saya sampaikan bahwa pernah kayak mimpi itu dikubur lagi kan. Nah itu sudah benar-benar sudah nggak mau ngapa-ngapain lagi, udah dari segala sisi tuh kayaknya udah mandek gitu loh, nggak ada jalan. Bahkan kan dapat program itu 2017 Agustus 2017, di akhir 2016 itu saya sampai bilang gini ke teman-teman, bahwa saya tuh nggak bisa ngelihat masa depan, semuanya gelap. Tapi ternyata betul kan, kayak kita mau mendaki itu, kalau gitu puncaknya kita capek terus, kita sampai di atas ya puncak. Saat itu saya dari rambut yang panjang, lo kayak ingat ya dulu rambutnya panjang terus gak pernah mau potong rambut pendek. Terus saya tuh langsung gara-gara kayak nggak dapat harapan dalam segala semua hal lah. Jadi males ngelakuin apa-apa ya. Kerjaan capek, relationship juga capek, pokoknya bener-bener gimana gitu. Sampai potong rambut terus jadi pegar, itu puncaknya mau menyerah sebenarnya. Tapi ya selalu ada harapan di dalam Tuhan. Oke, cahaya gitu. Nah gitu ya. Ada nggak dukungan dari orang-orang terdekat, keluarga atau dari teman-teman? Ada, karena keluarga, ya pastinya keluarga itu the best support system. Nah, termasuk Kak Eci juga, Kak Eci is my family. Maksudnya not family by blood gitu. Tapi memang dari SMA Kak Eci ini selalu jadi promosi Kak Eci. Nggak apa-apa. Kak Eci ini dari SMA udah jadi kakak rohani yang support saya terus gitu ya. Berapa kali saya pakainya penuh dengan cerita gitu ya, nangis-nangisnya segala apa. Jadi memang betul sih, selalu ada, walaupun di titik terendah kita tuh selalu ada yang orang yang Tuhan kirimkan untuk support kita. And thank you. Baiklah, sama-sama ya. Oke, lewat program tersebut kamu kan udah dapat pengalaman nih, udah dapat kesempatan ke luar negeri. Kok balik lagi sih ke Indonesia? Oke. What interesting? Sebenarnya ketika udah sampai di sana tuh nggak mau balik. Oh, nggak mau balik ya? Kalau KFC bisa mungkin ingat tidak ya? Itu tuh drama banget. Jadi saya tuh hitung waktu terus tinggal 2 bulan 2 hari, 2 bulan 1 hari kayak gitu. Nggak mau banget, karena ketika sudah berada di dalam mimpi kita tuh kayaknya nggak mau bangun gitu kan. Nah sama aja mimpi indah gitu kan. Tapi memang kalau dari program itu kan biasanya namanya program beasiswa itu kan ada awalnya tuh kayak mengisi motivation gitu ya, motivation letter. Terus tujuanmu tuh apa dapat beasiswa ini gitu. Ketika saya nggak mau balik itu saya ingat tujuan saya mau apa. Tujuannya apa? Mau memberi kontribusi di dunia pendidikan para ya gitu. Itu jadi saya ingat bagian itu, walaupun secara dagingnya nggak mau, tapi dan juga memang ketentuannya sisanya memang harus balik dulu ke Indonesia 2 tahun. Tapi akhirnya ketika sudah beberapa tahun balik di Palangkaraya ke Indonesia tuh jadi ngerti, oh ini yang maksudnya saya menghidupi motivation yang sudah ditulis waktu di awal apply beasiswanya gitu. And I'm living my life now. Enjoy banget ketika udah tahu, oh ternyata itu saya dapat beasiswa, oh ternyata ini harus dilakukan. Jadi kayak oh. Dan waktu itu pernah di wawancara di salah satu radio itu ditanya nih sama wawancaranya tuh kayak, Wati kan sudah dapat nih mimpinya, mimpi apa lagi gitu. Waktu itu yang terpikir tuh cuma gini, oke, saya sebagai guru udah mendapatkan mimpi saya, akhirnya saya mau bermimpi ke murid saya. Nyeplok aja sih, oke, mimpi barunya gini, kalau guru dapat beasiswa luar negeri, mau ke luar negeri. Ternyata betul di tahun berapa ya saya balik ke Indonesia, ada murid saya juga yang dapat beasiswa ke Amerika dari pimpinan saya. Sekarang sudah ada 2 orang, mereka dapat beasiswanya tuh 10 bulan ke Amerika. Itu kayak menghidupi panggilan hidup indah banget. Tapi memang
perjuangannya itu luar biasa gitu ya, bantu mereka pakai ngajarin mereka sampai tengah malam di sekolahan, tapi kalau sudah hidupin passion itu indah banget. Oke, gimana sih kamu menemukan niat kamu sendiri di dalam dunia pendidikan itu? Menemukan niatnya dari hati, kayak menemukan sesuatu yang kita suka. Karena memang pada dasarnya kan saya sukanya bahasa Inggris ya dari kecil gitu kan, terus belajar bahasa Inggris mereka jadi nah itu kayak salah satu tanda bahwa itu adalah panggilan hidup Ya. Lalu untuk kamu sendiri, nah tapi nih langkah-langkah yang mau diambil gitu ketika menjalani, oh ini impian saya mau melangkah ke sana, itu apa aja sih? Practice makes perfect. Latihan itu membuat diri sempurna. Jadi latihan terus, karena sukanya bahasa Inggris, latihannya di bahasa Inggris. Kayak misalnya dulu kan orangnya agak malu, tapi kan namanya orang bahasa harus berani ngomong ya. Nah jadi saya latihan di depan cermin, mulai cari terus akam banget. Terus bahasa Inggris juga waktu itu belum oke banget. Jadi nulis kayak buat diary. Jadi praktis latihan. Langkah-langkahnya dengan latihan, dikit lama-lama jadi praktis. Dan berlatih, bertanya, kayak belajar gitu. Di masa depan apa sih harapan kamu? Di masa depan apa ya, masih di dunia pendidikan sebenarnya pengen supaya pendidikan itu bisa merata ke siapapun sampai kalau bisa ke pelosok desa atau gitu ke daerah, memang benar-benar tersedia pendidikan yang merata. Jadi harapannya sebenarnya karena memang kalau maksudnya di program saya itu baru saya pertama dapatnya pertama di program saya dari Kalimantan Tengah. Wow, Pengennya tuh harapannya tuh bisa lebih banyak lagi gitu kan, dulu dapat program ini. Kenapa? Ketika kita dapat pengalaman kita bisa share, itu kan lebih banyak yang lebih tahu. Buat Besti yang di rumah nih atau di mana saja, pesan dari kamu sendiri untuk mereka yang sedang mau meraih cita-cita atau ada niat ingin ke luar negeri ataupun meraih impinya, apa kira-kira? Pesannya tetaplah bermimpi, karena mimpi itu adalah asal muasal dari segala sesuatunya. Kalau kita nggak berani bermimpi, kita nggak akan bisa meraih cita-cita kita. Semua itu dari mimpi. Nah, kalau sudah berani bermimpi, buat actionnya, gitu kan? Ada ora, berdoa dan bekerja. Kita berani bermimpi, berharap, dan percaya bahwa mimpi-mimpi kita itu, walaupun beneran literally dari mimpi aja, because it happened to me, terjadi di saya gitu. Itu diimani, dihidupi, terus dikerjakan terus. Kalaupun memang lagi ada rintangan-rintangan nggak masalah gitu, karena justru itulah yang menjadi apa ya, gimana tuh batu loncatan yang bisa mencapai mimpi-mimpinya. Karena kalau semuanya mulus aja, jalan kalau mulus aja kan kita bisa jadi ngantuk gitu kan, dan itu berbahaya buat kita. Justru ketika jalan itu berliku-liku, kita jadi waspada, sama kayak kehidupan kita. Kalau mimpi kita itu dalam meraih mimpi kita berliku-liku, justru malah lebih cepat kita dapatnya. Dan ketika kita berhasil mendapatkan itu, pasti kayak indah banget gitu loh. Dan pastinya you are never alone. Gak akan, kita semua tuh gak akan pernah jadi dibiarin Tuhan itu sendiri. Pasti there is always some people atau someone, orang yang taruh di hidup kita untuk mendukung kita. Contohnya kayak Eci ini ya. Ketika kita di underestimate orang gitu, kita direndahkan sama orang, percaya aja selalu ada apa ya, cara Tuhan untuk menolong kita. Ketika kita terus berjuang, tetap gak menyerah, kita sudah akhirnya bisa berada on the top, orang-orang akan melihat ya, terus tapi tetap harus tetap rendah hati sih kayak gitu. Dan intinya kita bisa mencapai semangat ya. Niatin selangkah.